97 dong. 97, baru hadir 84. 8 dikurang 1 ya. 82, berarti 15 belum hadir. Saya punya aturan 10%. Bisa dilihat screenshot-nya? Bisa, Dok. Nah, ya, jadi judulnya metabolisme lipid. Sebenarnya metabolisme lipid itu cukup banyak, ya, melebihi dari metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Ya. Metabolisme karbohidrat sudah dapat? Kalian sudah dapat metabolisme karbohidrat materinya? Sudah, Dok. Sudah ya? Siapa yang ngajar? Yang ngasih kuliahnya siapa? Dokter Subhan. Subhan, Dok. Ya, jadi metabolisme karbohidrat itu adalah core atau inti dari metabolisme di dalam tubuh. Ya. Jadi kalau kalian belajar metabolisme itu wajib untuk mengetahui karbohidrat, ya, metabolisme karbohidrat. Jangan tidak mengerti metabolisme karbohidrat. Nah, untuk metabolisme lipid ada kasus yang bisa kita jadikan trigger dari data sekunder di Rumah Sakit Indralaya. Ya, didapatkan fakta banyak kasus stroke dan penyakit jantung koroner terjadi pada laki-laki usia 30 sampai 40 tahun. Tetapi perempuan banyak yang mengalaminya pada usia 50 sampai 60 tahun. Ya. Dari sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian ajukan. Apa kira-kira? Apa yang bisa diajukan? Pertanyaan. Dari yang saya kasih warna hijau itu saja sudah bisa dilihat. Ada perbedaan usia. Itu sederhana sekali. Nah, ini stroke. Ya, stroke itu sebenarnya adalah kerusakan jaringan yang kita kenal sebagai infark. Ya. Jadi stroke itu aliran darah yang terhambat. Padahal aliran darah itu bertujuan untuk mengirim oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh. Nah, kebetulan jaringan tubuh yang mau dikirim ini berhubungan dengan jaringan otak, ya, sehingga dia bisa menimbulkan stroke pada jaringan otak. Ya, secara umum itu dikenal sebagai infark, ya, infark jaringan. Jadi kematian jaringan. Seluruh tubuh bisa mengalami infark dimanapun, ya, di hati, di ginjal, di jantung, itu semua infark bisa terjadi. Karena istilah infark itu lebih cenderung disebut kematian jaringan, sedangkan stroke itu lebih khusus untuk otak, ini jaringan otak. Nah, kenapa bisa terjadi kendala dalam aliran darah menuju ke otak atau ke organ-organ lain? Karena ada sumbatan. Salah satunya adalah perubahan pada dinding pembuluh darah. Ya, bisa karena karena lemak berlebihan, bisa karena infeksi atau lain-lainnya, bisa karena adanya gumpalan darah. Itu semua bisa mencetuskan terjadinya sumbatan. Nah, masalah yang ada pada kasus tadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, apa perbedaan metabolisme lipid pada laki-laki dan perempuan? Apa hubungannya stroke dan penyakit jantung koroner dengan metabolisme lipid? Mengapa onset manifestasi klinis yang ditimbulkannya bisa beda-beda antara laki-laki dan perempuan? Ya, tadi kita dapatkan laki-laki kena stroke itu lebih cenderung di usia muda, waktu dia aktif, waktu dia masih bekerja. Ya. Sedangkan perempuan banyak yang kena stroke, penyakit jantung koroner saat sudah pensiun, seperti itu. Ya. Itu karena ada jawabannya, nanti bisa kita lihat. Jadi sasaran pembelajarannya, mahasiswa itu bisa memahami metabolisme
masing-masing fraksi lipid, memahami sistem regulasinya. Regulasi tahu regulasi itu pengaturan. Kemudian mengetahui aspek patologinya dari metabolisme lipid, kelainan-kelainan dari metabolisme lipid. Nah, materinya ini nanti kita bicara pendahuluan, jenis lipid, transportasi lipid, penyimpanan lipid, metabolisme lipidnya sendiri. Jadi ini yang inti dari yang akan kita pelajari, regulasi, ikhtisar sampai patologi. Sebagai pendahuluan, lipid itu sulit untuk didefinisikan. Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti dari suatu lipid. Kalau karbohidrat itu jelas. Nah, saya ingin tanya, apa definisi karbohidrat? Katanya tadi sudah diberikan kuliahnya oleh Dr. Suban. Apa definisi dari karbohidrat? Karbohidrat adalah, ada yang tahu enggak? Tadi saya bilang, itu adalah metabolisme inti. Jadi metabolisme yang harus dikuasai oleh semua peserta didik. Sekarang saya tanya, apa definisi karbohidrat? Kalau zaman saya dulu waktu mahasiswa, begitu ditanya seperti ini, tidak ada satupun mahasiswa yang bisa menjawabnya. Langsung ketua bagiannya bilang, nggak lulus. Semua kelas bisa nggak lulus. Nggak boleh nggak tahu definisi karbohidrat. Ayo, apa arti atau definisi dari karbohidrat? Karbohidrat adalah? Izin menjawab, Dok. Yuk, silakan. Karbohidrat adalah nutrisi yang paling utama yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, Dok. Ya, benar, tapi kurang tepat. Itu definisi waktu kalian masih siswa-siswi. Waktu kalian masih SMP, SMA. Ilmunya masih umum. Nah, sekarang ilmu kalian sudah khusus. Sudah mengarah kepada calon perawat atau calon nurse nanti. Jadi harus spesifik. Ya. Karbohidrat adalah derivat atau turunan polihidroksi. Polihidroksi, poli artinya banyak, hidroksi berarti banyak gugus OH. Polihidroksi, aldehid atau keton. Jadi bisa dari golongan aldehid atau keton. Atau ada suatu substansi atau suatu zat yang kalau dia terhidrolisis, kalau dia terpecah, ya, dia membentuk turunan tadi. Membentuk turunan polihidroksi, aldehid atau keton. Maaf, banyak gangguan suara, kayak masalahnya dari rumah. Ya. Nah, untuk lipid sendiri sampai sekarang sulit karena terlalu ragam. Jadi dikatakan senyawa heterogen hanya ini lipid itu ada hubungan dengan asam lemak. Itu saja dia prinsipnya. Jadi lipid ada hubungan dengan asam lemak. Nah, struktur inti lipid itu ada gliserol dengan 3 gugus asam lemak. Jadi gliserol dengan 3 gugus asam. Sehingga lipid itu lebih dikenal sebagai triglycerid. Jadi inti dari lipid itu sebenarnya lebih ke arah triglycerid. Nah, apa sifat umum lipid? Yang pertama, titik leburnya tergantung dari panjang rantai karbon. Semakin panjang rantai karbonnya, kalian ingat panjang rantai karbon, C. Jadi setiap unsur senyawa itu, ya, itu selalu terdiri dari rantai karbon dulu, ya, C. Seperti itu. Ya. Jadi semakin panjang rantai karbonnya, semakin susah atau semakin tinggi titik leburnya. Yang kedua, semakin jenuh asam lemak yang membentuknya, ya, maka dia semakin tinggi titik leburnya. Seperti itu. Yang kedua, lemak kalau dia mengalami hidrolisis, kalau dia dipecah secara enzimatis, maka dia kembali ke bentuk awalnya yang membentuk lemak tadi.
yaitu asam lemak dan gliserol. Karena pembentuknya adalah gliserol dan asam lemak. Yang ketiga, lemak mengenal istilah saponifikasi, penyabunan. Jadi dalam proses kita menyabun, membersihkan tubuh misalnya, maka dia akan membentuk garam alkali dan gliserol. Ada gumpalan-gumpalan yang terdiri dari garam alkali dan gliserol. Yang keempat, lemak itu kalau dia mengalami hidrogenasi berarti dia mengikat ion hidrogen tambahan, maka dia berubah menjadi lemak jenuh. Lemak jenuh itu tadinya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, sehingga dia kehilangan kemampuan untuk mengikat. Bisa nangkep, bisa kembali lagi ke waktu pembelajaran SMA. Dikatakan lemak itu tidak jenuh kalau dia memiliki ikatan rangkap. Dikatakan jenuh kalau dia menjadi ikatan tunggal. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah proksidasi. Kalau lemak mengalami proksidasi, misalnya kalian punya mentega, disimpan di tempat yang tidak baik, tidak kering, kemudian dia berjamur. Nah, kemudian mentega yang berjamur tadi dibuat nasi goreng. Rasanya pasti berubah menjadi kurang enak. Kenapa? Karena dia sudah mengalami proksidasi, menjadi tengik dianya. Yang keenam, larut dalam pelarut organik. Nah, pelarut organik itu contohnya apa? Ada alkohol, eter, toluen, aseton, bensin yang kita sebut bensin. Jadi lemak kalau dimasukkan di dalam pelarut-pelarut organik tadi, maka dia akan larut. Mirip seperti kalau gula dimasukkan ke dalam air. Jadi lemak kalau dimasukkan ke dalam bensin, ke dalam alkohol, maka dia akan larut. Seperti itu. Nah, ilmu ini bisa digunakan kalau seandainya nanti kalian punya bercak noda di pakaian. Jadi kalau pakaiannya itu kena bercak noda yang sifatnya organik, lemak-lemak dan sebagainya, maka cara membersihkannya kasih dulu alkohol. Kasih dulu bensin yang ada di sekitar kita, kan bensin ada atau alkohol. Nah, kemudian dibasahin bagian yang noda tadi. Maka nodanya nanti akan hilang. Lebih mudah lagi kalau dikasih api. Dia langsung terbakar. Langsung hilang semua. Benar nggak? Kalian terlalu serius. Jadi nanti kalau punya baju, punya bercak, cara menghilangkannya kasih bensin, kasih alkohol, bakar, hilang masih nodanya, termasuk bajunya. Nah ini yang saya katakan tadi ikatan rangkap. Jadi yang punya ikatan rangkap itu menunjukkan bahwa lemaknya belum jenuh. Karena ikatan rangkap itu dia memiliki kemampuan untuk memiliki dua tangan bebas, dua lengan bebas, yang siap mengikat unsur lain. Seperti itu. Sedangkan kalau ikatan kalau lemak jenuh ini tidak punya kemampuan lagi, seperti itu. Nah, menurut klasifikasi Bloor ada di bagian atas ini mestinya sudah diberikan oleh kimia. Ini ada lipid sederhana, contohnya adalah trigliserid. Ini trigliserid. Kemudian ada lipid majemuk. Biasanya lipid majemuk ini kombinasi dia dan banyak terdapat di saraf, di saraf banyak. Kalau lipoprotein ini ada di pengangkut lipid di dalam darah, lipoprotein. Kemudian ada turunan lipid. Turunan lipid ini contohnya tadi asam lemak gliserol atau turunan-turunan dari sterol, kelompok-kelompok sterol, kolesterol. Nah, kolesterol itu termasuk turunan lipid. Ada lagi vitamin larut dalam lemak. Vitamin larut dalam lemak apa contohnya? Apa contohnya vitamin larut dalam lemak?
Vitamin A, D, E, K. Ya, vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A, D. Nah, pertanyaannya, untuk apa kalian hafalkan itu? Dari SMP kalian sudah hafal. SMA hafal. Sekarang saya tinggal tanya. Bukan kalian nggak tahu, pasti kalian sudah tahu ada. Apa gunanya kalian menghafal itu? Kalau kalian saya suruh minum vitamin ini bersamaan dengan minum air susu, kira-kira bagaimana pendapatnya? Bandingkan dengan minum air putih, aqua misalnya, atau air alfa, dibandingkan. Apa bedanya? Kalau dia bersamaan dengan minum air susu atau minum air putih biasa, air mineral. Vitamin ini larut dalam lemak. Jadi kalau pada saat dia lemaknya diabsorpsi oleh tubuh, maka vitaminnya ikut masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau dia dimakan bersamaan dengan air biasa, maka dia tidak larut di dalam air biasa tadi. Jadi vitamin A, D itu yang paling bagus adalah minumnya sambil makannya sambil minum air susu atau bersamaan dengan makan. Waktu kita makan nasi, nah itu bersamaan seperti itu kan, nasi biasanya ada lemaknya juga di situ. Jadi dia harus makannya bersamaan dengan lemak. Ya, jadi konotasi mengatakan makan obat itu harus pakai air putih, nggak boleh pakai sambil minum air susu, salah. Ya, itu lihat dulu obatnya larut pada lemak atau larut pada air. Nah, saya sangat yakin kalian bukan ngelihat di sini. Pasti kalian ngelihat di sini. Ya. Apalagi perempuan. Kenapa? Karena perempuan paling suka coklat dan paling suka es krim. Ya. Kenapa saya tunjukkan ini? Karena ternyata di Amerika Serikat dulu itu 30-60% dari semua kalori yang dia makan di dalam tubuh itu ternyata bersumber dari lemak. Jadi mereka tuh makannya hebat sekali kadar lemaknya. Dan akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan obesitas. Anjing saja suka dengan es krim. Apalagi manusia. Produk-produk harian, daging, telur, segala macam itu. Semuanya bersumber lemak. Semakin ke sini, semakin di era milenial semakin banyak sumber-sumber yang mengandung lemak. Nah, sebenarnya kebutuhan lipid berapa? Hanya 10-25%. Jadi kalau orang makan 30-60%, itu menunjukkan bahwa dia kebutuhan lipidnya sudah kelebihan. Ya, seperti yang. Jadi kelebihan energi bersumber lipid. Itu harus diperhatikan. Jadi sedikit sekali lipid itu. Yang banyak memang kita harus berbasis karbohidrat sebenarnya. Nah, fungsi umum lipid yang pertama adalah sebagai alat transportasi. Tadi dikatakan ada lipoprotein. Di situ ada unsur lipid di situ. Jadi bersama dengan protein itu dia berfungsi sebagai alat transportasi. Kemudian penyimpanan energi. Jadi energi itu yang paling efektif itu disimpan dalam bentuk lemak. Tapi kemarin kita belajar di karbohidrat, energi juga bisa disimpan dalam bentuk karbohidrat yang kita kenal sebagai apa? Penyimpan energi dalam bentuk karbohidrat. Ayo, tidak boleh dilupakan kalau baru belajar itu kan, itu tandanya kalian tidak recalling.
Kalau kalian habis kuliah itu, kalian buka lagi. Sekarang kan sistem KBK, searching langsung. Baca lagi. Apa? Glikogen ya, Dok ya? Glikogen, ya. Jadi yang paling dalam energi penyimpanan energi dalam bentuk karbohidrat itu adalah glikogen. Tapi glikogen itu tidak lama dia. Ya, hanya sekitar 4 jam sudah dipakai lagi bisa. Ya, tidak terlalu lama disimpan. Sementara lemak itu kalau sudah disimpan dalam bentuk trigliserid itu bisa lama bertahan. Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun dia disimpan. Ya, lama sekali. Nah, kemudian yang ketiga adalah isolator. Jadi dia berfungsi sebagai penyekat lemak itu. Dia bisa menyekat panas tubuh kita, itu ada penyekat di kulit, di bawah kulit, ya, di bawah subkutis. Itu ada lapisan lemak. Itu penyekat. Artinya apa? Lingkungan luar yang panas tidak masuk ke dalam tubuh, atau lingkungan luar yang dingin tidak ikut masuk ke dalam tubuh. Ya. Sehingga tubuh kita tidak berubah-ubah dengan perubahan lingkungan yang cukup ekstrim gitu. Ya. Kemudian dia penyekat listrik, sama seperti dengan kabel listrik. Ya. Kalau tidak ada penyekat listrik saraf mielin, maka listrik itu akhirnya habis di ujungnya. Belum nyampe ke tujuan, sudah habis, karena dia sudah menyebar kemana-mana. Nah, dengan adanya penyekat listrik dalam bentuk lemak, maka listrik itu terus mengarah kepada bagian ujungnya, mau ke otot atau mau ke saraf praba, seperti itu. Fungsi lain adalah membentuk tubuh. Jadi struktur tubuh itu menjadi indah, menjadi bagus, itu karena lemak. Ya, terutama pada perempuan. Kalau laki-laki dia lebih cenderung bentuk tubuhnya karena otot. Tapi bentuk tubuh pada perempuan itu karena lemak. Jadi salah satu dari fungsi lemak adalah membentuk keindahan tubuh. Ya, seperti itu. Nah, ini hanya tambahan saja. Ya, semakin ke bawah itu semakin bagus. Ya. Nah, ini dari hasil lama. Kemudian jenis lipid utama ada asam lemak, ada trigliserid, ada prostaglandin, tromboksan, kolesterol. Tidak semua saya jelaskan, ini hanya contoh-contoh saja. Kalau asam lemak, ini ada lebih dari 100 jenis, tapi prinsipnya dia memiliki gugus karboksil. Klasifikasinya dibagi atas dua. Ya. Ada SAFA dan ada UFA. SAFA itu artinya saturated fatty acid atau lemak jenuh. Sedangkan UFA unsaturated fatty acid. Kalau dia lemak jenuh itu bersumber dari hewan. Ya, sedangkan yang lemak tidak jenuh bersumber dari tumbuhan nabati. Ya. Yang membedakan sangat mudah. Misalnya saya kasih contoh mentega sama margarin. Sama nggak? Mentega sama margarin? Beda. Jadi margarin itu berasal dari nabati, tumbuhan, sementara mentega berasal dari hewan. Ya, sehingga mentega itu lebih mahal daripada, bisa 3 kali lipat dari harga margarin. Ya, seperti itu, mahal ya. Karena bersumber dari hewan. Pengolahannya lebih susah. Dan jumlahnya juga lebih sedikit. Ada 2, yang asam lemak tidak jenuh, ada yang mono, ikatan rangkapnya 1, dan poli, ikatan rangkapnya lebih dari 1. Ya, nanti ini tinggal dibaca saja. Kalian perhatikan ada linoleat, linolenat, arakidonat, ya, yang banyak ditambahkan pada makanan-makanan bayi, ya. Susu formula bayi, itu seringkali ditambahkan PUFA, polyunsaturated fatty acid, yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tubuh bayi. Dan karena tambahan-tambahan linoleat, linolenat, dan arakidonat ini menyebabkan susu formulanya jadi bertambah mahal. Seperti itu. Kemudian trigliserid. Trigliserid atau dikenal sebagai
triasilgliserol atau gliserol dengan 3 gugus asil. Fungsinya adalah menyimpan energi paling efisien. Penyimpanan energi yang paling efisien. Tadi sudah saya katakan paling efisien trigliserid. Yang kedua adalah bantalan tulang. Bantalan itu seperti pegas. Jadi kalau ditekan, maka dia akan kembali lagi ke bentuk semula. Dan dia bisa melindungi organ vital. Jadi bagian-bagian tubuh yang tidak dilindungi oleh tulang, maka biasanya mengandung lemak yang tebal. Contohnya apa? Bagian perut. Bagian abdomen itu lemaknya tebal karena tidak ada tulang. Sehingga pertahanannya terhadap trauma-trauma yang bisa merusak jaringan di dalamnya, yaitu dengan ketebalan lipid. Yang ketiga adalah isolasi tubuh tadi. Jadi dia berada di bawah kulit sehingga menyebabkan terjadinya pembatasan suhu tubuh terhadap lingkungan luar. Nah, trigliserid dapat mencapai 99% dari isi sel adiposa, tempat menyimpannya lemak tadi. 99%. Artinya, kalau sudah 99% sel adiposa tersimpan dalam bentuk trigliserid, itu menunjukkan orangnya pasti sudah obesitas. Kecuali pada anak-anak. Mengapa anak-anak tidak mendapatkan jumlah yang sulit untuk mendapatkan kondisi obesitas? Penyebabnya adalah karena masa anak-anak, terutama masih umur 3 tahun, 4 tahun, itu dia aktif secara motorik. Coba perhatikan, mereka tidak pernah bisa berhenti. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, gerak terus. Nah, akibat dia selalu bergerak ke sana kemari, dampaknya adalah sulit untuk bisa gemuk. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, sebagai seorang ibu atau sebagai orang tua, itu tidak perlu takut mestinya. Kecuali kalau sangat kurus. Jadi kalau anaknya masih dalam kondisi normal, ya nggak ada masalah. Karena memang dia sedang melatih motoriknya. Seperti itu. Nah, baru kita bawa ke dokter, diberikan obat asupan kalau seandainya IMT-nya sudah masuk ke grade kurus. Kemudian prostaglandin. Prostaglandin itu gland kelenjar prostat. Jadi dulu dikira ini berasal dari cairan semen kelenjar prostat. Tapi ternyata semua tubuh memiliki kemampuan untuk menghasilkan prostaglandin. Prostaglandin ini menyebabkan terjadinya kontraksi. Nah, itu makanya berhati-hati. Di sistem reproduksi, prostaglandin bisa menimbulkan kontraksi juga. Pada saat kehamilan trimester pertama, cairan semen itu bisa menimbulkan kontraksi rahim dan bisa menimbulkan keguguran, bisa menimbulkan bercak-bercak spotting, perdarahan. Karena trimester pertama itu bisa menimbulkan abortus imminens, ancaman abortus. Pada saat trimester kedua juga, kehamilan trimester kedua juga bisa menimbulkan partus prematurus. Jadi kelahiran sebelum waktunya. Itu semua karena cairan semen itu, seminal plasma itu mengandung prostaglandin. Kemudian tromboksan. Tromboksan itu sebenarnya ada nama lainnya, yaitu trombokinase. Jadi bahasa enzimnya adalah trombokinase. Dia dihasilkan oleh trombosit, keping darah, dan fungsinya adalah menggumpalkan platelet atau keping darah tadi. Jadi dia nempel satu sama lain, mengalami kohesi dia, dan karena plateletnya menempel satu sama lain, maka dia bisa menyumbat pembuluh darah yang pecah. Dan dia bisa juga memengaruhi sistem homeostasis, pembekuan darah. Dan yang terakhir adalah kolesterol.
kolesterol ini hanya pada jaringan binatang. Ya, ingat, tidak ada kolesterol di jaringan tumbuhan. Jadi kalau orang ngomong alpukat itu banyak kolesterol, salah. Ya, tidak ada kolesterolnya. Jadi makan alpukat bisa menimbulkan kolesterolemia. Kolesterolemianya mungkin, tapi bukan karena dia mengandung kolesterol, tapi boleh jadi alpukatnya mengandung lemak jenuh. Nah, seperti itu. Ya. Jadi lemaknya lemak jenuh, bukan kolesterol. Jadi kolesterol itu hanya pada jaringan tumbuhan. Ada lagi yang sering tertipu adalah di kacang. Ya, di kacang itu ada tulisan kacang bebas kolesterol di bungkusnya. Pernah baca enggak? Ya, kalian tertipu. Kacang itu kan tumbuhan. Kalau kacang tumbuhan, mana mungkin dia mengandung kolesterol. Jadi itu pembodohan masyarakat. Kalian beli lebih mahal hanya gara-gara ada tulisan bebas kolesterol. Kan bodoh kan? Nambah 2.000, nambah 3.000 hanya baca tulisan bebas kolesterol. Padahal kacang itu memang bebas kolesterol aslinya. Nah, kalau sudah belajar biokimia seperti ini, jangan jadi orang bodoh lagi. Ya. Jangan mau dibodohin orang. Nah, apa fungsi dari kolesterol? Yang pertama adalah dia bisa digunakan untuk pembentukan hormon steroid. Hormon steroid itu apa? Contohnya untuk laki-laki adalah testosteron. Untuk perempuan adalah estrogen dan progesteron. Ya. Jadi kalau ada orang yang takut dengan kolesterol, semuanya harus bebas kolesterol. Beli minyak bebas kolesterol, ya. Makanan-makanan bebas kolesterol, sampai-sampai ada yang vegetarian. Kalau orang vegetarian dapat nggak kolesterol? Ayo. Kalau orang vegetarian ada, tidak dapat kolesterol. Tidak, Dok. Kalau dia tidak dapat kolesterol, apakah mereka bisa menghasilkan testosteron bagus, estrogen bagus, progesteron bagus? Ya, jadi orang yang benci dengan kolesterol, apalagi dia vegetarian, maka kemungkinan sistem reproduksinya menjadi terganggu. Mereka sulit punya anak. Dan biasanya ini terjadi pada orang-orang yang badannya kurus. Ya. Silakan kalian deteksi diri sendiri. Kalian kategori badannya kurus nggak? Kalau kalian kurus, maka kita bisa berasumsi, meskipun belum tentu benar, bahwa kandungan kolesterol di dalam tubuh kalian sedikit. Kalau kandungan kolesterolnya sedikit, maka estrogennya, progesteronnya, atau testosteronnya sedikit. Kalau kandungan hormon steroidnya sedikit, maka praktis tidak subur atau sulit punya anak. Ya. Jadi dari sekarang, kalau sudah tahu seperti itu, maka naikkan IMT kalian minimal menjadi normal. Ya. Kemudian empedu. Jadi kolesterol itu nanti ikut membentuk empedu. Ya. Dia ikut membentuk asam folat. Kemudian sebagai pembentuk vitamin D3 juga berasal dari kolesterol. Kemudian melembabkan kulit. Jadi orang yang kandungan kolesterolnya di dalam tubuhnya tinggi, maka kulitnya menjadi lembab. Kulitnya memang berminyak, tapi efek dari banyak minyak yang mengandung kolesterol tadi menyebabkan kulitnya lembab. Dampaknya adalah dia awet muda, tidak mudah menua. Kulitnya tidak mudah keriput. Ya, jadi berbahagialah sebenarnya orang yang punya kulit berminyak. Yang jadi masalah bagaimana caranya supaya tidak jerawatan. Ya. Caranya adalah rajin sholat tepat waktu. 3 jam, 4 jam sekali. Pasti kita itu sholat kalau muslim. Jadi kalau ada muslim jerawatan banyak, itu menunjukkan bahwa minimal dia sholat tidak tepat waktu. Atau jangan-jangan sholatnya tidak lengkap. Atau jangan-jangan tidak sholat sama sekali. Nah, silakan koreksi diri. Gitu, ya. Jadi seharusnya kalau kulit berminyak, dia awet muda, bersih. Nah, sumbernya banyak. Kolesterol itu ada air susu, ada daging, kuning telur. Ini semua enak semua. Ya, ada mentega, jeroan, roti, kue. Gitu.
yang pakai mentega enak-enak, harganya mahal 5.000 segala macam itu. Tapi semua ini kurang baik untuk laki-laki. Ya, dalam kondisi reproduktif, dalam kondisi bekerja. Jadi kalau umurnya masih produktif seperti umur 20 sampai 50, yang hal-hal seperti ini, banyak makanan seperti ini mendatangkan penyakit bagi mereka. Ya, hati-hati. Nah, kecuali dari sumber-sumber luar tubuh, ternyata kolesterol juga bisa bersumber dari dalam tubuh, yaitu hati. Hati bisa memproduksi kolesterol. Nah, kolesterol itu kalau kita lihat rasionya seharusnya antara LDL kolesterol dan HDL kolesterol itu harus lebih dari 4. Ya. Kalau tidak, dia menyebabkan risiko yang tidak diharapkan. Bagaimana cara menurunkan LDL dan meningkatkan HDL? HDL ini bagus ya, sehingga tidak menumpuk di jaringan. Cara yang paling mudah adalah olahraga rutin. Jadi orang yang olahraga rutin, insya Allah dia akan sehat karena HDL-nya tinggi. Atau dengan pola makan yang diatur. Obat itu terakhir. Nah, tapi kebanyakan orang malas makan, pola makannya seenaknya, kemudian dia mengatakan, tenang saja, saya makan obat. Nah, itu salah. Obat itu tidak baik kalau dimakan terus-menerus. Jadi dalam kondisi yang tidak memungkinkan baru boleh makan obat. Tapi tetap olahraga, pola makan itu harus diatur. Bagaimana transportasi lipid? Lipid itu ada 2 tempat transportasinya. Ada lewat sistem vaskuler, pembuluh darah, dan ada sistem limfe. Ya. Tapi kandungan yang paling banyak lipid itu ada di dalam sistem limfe. Jadi sistem limfe ini memang khusus lebih banyak mengangkut lemak ya, ketimbang sistem vaskuler. Nah, sistem vaskuler ini nanti digunakan untuk sumber energi. Sementara sistem limfe kandungannya akan lebih banyak ditimbun sebagai sumber energi di jaringan adiposa. Jadi dia ditimbun. Kalau ini dipakai untuk menghasilkan energi kehidupan. Bagaimana sistem pengangkutan lipid? Lipid itu mana mungkin dia bisa larut di dalam darah. Alasannya karena darah itu unsur utamanya adalah air. Ya. Lemak, minyak, mana mungkin bisa bersatu dengan air. Bagaimana caranya lipid bisa masuk di dalam peredaran darah? Maka lipidnya harus membentuk lipoprotein dulu. Jadi dia bergabung dengan protein. Dan protein itu dia bersifat polar. Jadi dia bisa larut di dalam air, sementara lipid bersifat non-polar. Nah, di bagian luarnya itu protein, di bagian dalamnya lipid. Sehingga dia bisa larut di dalam darah. Nah, ini bentuknya. Jadi bagian dalamnya yang bersifat non-polar, ini lipid, ya, ada kolesterol, ada trigliserid. Sementara di bagian luarnya ada fosfolipid dan protein. Sehingga bagian luar yang banyak mengandung fosfolipid dan protein ini itu ternyata menyebabkan dia bisa water soluble, ya, bisa larut di dalam air. Nah, bentuk lipoprotein itu ada banyak macam, ada 4 minimal yang aktif di dalam metabolisme. Yang pertama adalah kilomikron, kedua VLDL, ketiga LDL, keempat HDL. Nah, LDL ini sering disebut bad cholesterol, HDL sering disebut good cholesterol. Tapi itu definisi lama. Jadi kalian harus tahu bahwa LDL walau bagaimanapun tidak boleh dikatakan bad. Dia bisa jadi good. HDL
tidak boleh juga dikatakan good, tapi bisa juga jadi bad ya, kalau terlalu tinggi. Ya. Karena walau bagaimanapun kolesterol itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau banyak dibuang ke hati, maka juga tidak bagus. Tapi kalau LDL-nya juga tinggi, banyak ditimbun di jaringan, juga kurang bagus. Jadi istilah bad dan good kolesterol itu kurang tepat. Yang tepat adalah yang balance, yang seimbang, ya, sesuai dengan perbandingan yang sehat. Nah, kalau kilomikron ini khusus mengangkut lipid dari usus menuju ke hati, sedangkan VLDL mengangkut trigliserid menuju ke sel. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana perbandingan kilomikron dan VLDL kandungannya. Jadi kalau kilomikron itu dia banyak mengandung trigliserid. VLDL juga banyak mengandung trigliserid. Apa bedanya? Bedanya adalah pada saat kilomikron masuk ke dalam hati, kemudian dia keluar dari hati dalam bentuk VLDL, apa yang terjadi? Hubungan trigliserid. Loh, kalau begitu trigliseridnya kemana? Trigliseridnya banyak ditimbun di dalam hati. Jadi kecenderungan trigliserid adalah tertimbun di dalam hati. Inilah yang menyebabkan orang yang kaya atau banyak makan makanan yang mengandung trigliserid itu menyebabkan terjadinya perlemakan hati. Kalau hati sudah mengalami perlemakan, maka fungsi hatinya akan menurun. Ya, seperti itu. Jadi itu kecenderungan terjadinya perlemakan hati. Itu sifat dari lipoprotein memang seperti itu. Nah, kalau LDL dengan HDL kita lihat, LDL itu kaya akan kolesterol. Jadi sifat LDL memang untuk mengangkut kolesterol dari hati. Tetapi begitu sudah sampai ke jaringan, dia balik dalam bentuk HDL. Ternyata HDL hanya mengangkut sedikit kolesterol. Kalau begitu, itu menunjukkan bahwa memang kecenderungan kolesterol itu ditimbun di jaringan. Jaringan apa? Seluruh jaringan. Jaringan otak, jaringan jantung, jaringan ginjal, jaringan kulit, jaringan jeroan-jeroan di tubuh. Semua jaringan. Jadi kecenderungan kolesterol itu adalah tertimbun di jaringan-jaringan. Yang membawanya apa? LDL. Ya, seperti itu. Jadi sudah paham bahwa trigliserid kecenderungan akan tertimbun di hati, sementara kolesterol itu ada kecenderungan tertimbun di seluruh jaringan. Nah, bagaimana penyimpanan lipid? Lipid disimpan di jaringan adiposa, atau lebih tepat di sel lemak atau sel adiposis. Jadi kalau kita lihat, ini seperti anggur. Bentuknya seperti anggur, yang hitam-hitam ini adalah inti selnya. Begitu banyak kandungan trigliserid cair di dalam sel adiposit tadi, sampai-sampai inti selnya terperiferkan, tersingkirkan ke pinggir. Jadi kalau kita lihat sampai tersingkirkan ke pinggir. Nah, semakin besar adiposit ini, semakin obes orang tadi. Semakin gemuk orang tadi. Nah, orang yang waktu kecil pernah mengalami obesitas, waktu kecil dulu pernah gemuk, berarti sel adipositnya pernah membesar. Kemudian waktu SMP, apalagi SMA, dia malu. Dia nguruskan badannya. Ya, sehingga kemudian menjadi ganteng, menjadi cantik lagi bentuk tubuhnya. Ingat bahwa dia pernah memiliki adiposit yang besar, yang mengandung trigliserid banyak. Maka kecenderungan dia menjadi gemuk lagi itu besar ketimbang orang yang tidak pernah gemuk masa kecilnya. Itu harus disadari oleh kalian yang pernah dulu gemuk waktu kecil. Ya? Jadi dari sekarang kontrollah. Apalagi kalau sudah nikah, ada kecenderungan tambah gemuk lagi, balik lagi gemuk. Ya, dari sekarang kalau sudah mengatakan bahwa aku dulu waktu SD gemuk sekali, waktu TK gemuk sekali, hati-hati. Kecenderungan untuk menjadi gemuk besar kalau tidak dikontrol. Nah, jaringan adiposa itu ada dua.
Ada jaringan lemak putih dan ada jaringan lemak tengguli. Jaringan lemak putih ini untuk sumber energi. Ya, sumber energi. Jadi dia disimpan memang khusus untuk energi. Dan biasanya dia berubah-ubah. Pada saat kita butuh energi yang banyak, maka dia akan dipakai. Sehingga kecenderungan orang itu menjadi mengurus. IMT-nya jadi menurun. Ya. Nah, tempat penyimpanan jaringan lemak putih itu ada di jaringan bawah kulit. Ini paling banyak, 50%. Rongga visceral itu 40%, jaringan di dalam otot hanya 10%. Penelitian ini dilakukan, kalau saya tidak salah, dulu di ayam. Ya. Jadi yang paling banyak adalah di jaringan bawah kulit. Makanya kalau kita melihat, kalau makan kulit ayam itu enak. Ya. Makan yang rongga-rongga visceralnya, usus segala macam enak. Itu lebih enak dari dagingnya. Nah, di bagian daging mana yang paling banyak mengandung lemak? Yang paling banyak mengandung lemak adalah paha. Yang paling sedikit mengandung lemak adalah bagian dadanya. Makanya paha ayam lebih enak daripada bagian dadanya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jaringan lemak tengguli. Jaringan lemak tengguli ini khusus menghasilkan panas. Dia hanya sedikit jumlahnya, hanya pada area tertentu, yaitu di linea mid sternalis. Tahu linea mid sternalis di tengah dada, dan linea mid scapularis di bagian punggung, di antara skapula dengan skapula. Ya. Itu hanya bagian situ saja, tempat menyimpan lemak yang berfungsi untuk menghasilkan panas tubuh. Sehingga kalau orang itu seperti di kampung-kampung, kalian perhatikan orang kalau mau ke sawah pagi-pagi habis sholat subuh, itu tidak langsung ke sawah dia. Ya, duduk di gazebo, di dangau itu, sambil makan ubi dulu, minum kopi. Kedinginan enggak? Ya, karena di bagian dada dan bagian punggungnya ada penghasil panas. Seperti itu. Nah, kemudian juga pada bayi. Jadi bayi itu ternyata kandungan termogenesisnya, lemak tenggulinya lebih banyak daripada orang dewasa secara proporsi tubuh. Sehingga kemungkinan bayi mengalami hipotermi atau mengalami kedinginan itu sebenarnya kecil kemungkinannya, kecuali kalau bayi itu lahir dalam kondisi partus prematurus atau prematur, yang disebut prematur. Nah, itu harus diinkubasi. Tapi kalau dia lahir normal, maka seharusnya tidak takut. Ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka pada saat melahirkan, bayi itu tidak boleh langsung dipisahkan dari ibunya. Dulu orang sering ketakutan, lahir langsung dipisahkan dari ibunya, kemudian langsung dimandikan, langsung ditutup pakai selimut. Salah. Ya, ternyata itu menimbulkan trauma yang besar pada bayi, karena semula dia berada di alam rahim ibunya, di alam rahim dia mendengarkan detak jantung ibunya. Dek, 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 dek. Tiba-tiba oleh bidan itu dipisahkan dari ibunya. Dan dia tidak mendengar lagi detak jantung ibunya begitu lama. Padahal dia mau beradaptasi dulu. Nah, itu menimbulkan stres pada si bayi. Jadi caranya bagaimana? Begitu dia lahir, langsung didekapkan kepada si ibu di dadanya. Jadi waktu dia didekapkan di dada si ibu, apa yang terjadi? Si bayi masih mendengarkan detak jantung ibunya sambil dia beradaptasi dengan lingkungan di luar rahim. Sehingga trauma yang ditimbulkannya itu menjadi minimal. Ya, nanti setelah dia beradaptasi baru boleh dipisahkan. Nah, sambil dia berada di dada ibunya, maka dia harus belajar menetek. Ya, jadi dia langsung ditetekkan kepada ibunya, meskipun pada saat itu belum keluar air susu. Tapi pancingan pertama pada saat dia menetek dengan ibunya, apa yang terjadi? Terjadi respon imbal balik. Ya, respon imbal balik. Si bayi dengan fase oralnya, dia merasa puas dengan menetek meskipun belum ada air susu ibunya. Si ibu, karena puting susunya diisap oleh bayi, maka akan terjadi kontraksi
kontraksi rahim. Akibat kontraksi rahim, apa yang terjadi? Akan lepaslah plasentanya secara alamiah. Jadi tidak perlu ditarik-tarik. Dan lepasnya plasenta secara alamiah itu menimbulkan kotiledon-kotiledon itu lepas sempurna. Tidak ada yang tertinggal. Sehingga mencegah terjadinya perdarahan setelah partus atau hemoragik postpartum. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang benar itu lahir itu tanpa ada pemisahan antara bayi dengan plasenta. Lahir berdua. Nah, zaman dulu itu plasenta sama janin itu tidak pernah dipisahkan. Jadi dia dirawat berdua di tempat tidur. Jadi dianggap bahwa plasenta itu adalah kembarannya bayi. Sampai kapan? Sampai sekitar seminggu 10 hari, plasentanya akan mati. Kenapa? Karena tali pusatnya putus. Dia mengering tali pusatnya. Putus dengan sendirinya, dan pada saat itu dia terpisah. Plasentanya kemudian dikuburkan, mirip seperti menguburkan manusia. Dia dikuburkan, kemudian dikasih payung dia, atau dikasih bunga rumah-rumahan, kemudian dikasih lampu, bahkan dikasih sesajen-sesajen, makanan, segala macam. Nah, itulah yang terjadi zaman dulu. Ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa sih dulu orang plasenta ditanam kok dianggap seperti manusia? Karena dulu tidak pernah dipotong-potong. Ya, zaman sekarang itu dipotong. Ya. Tapi pemotongannya adalah salah. Pemotongannya nanti. Setelah dibiarkan si janin itu bersama dengan ibunya beberapa saat sebelum dia dipisahkan. Jadi dibiarkan beradaptasi dulu dengan si ibu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian metabolisme lipid. Ya, ini core. Ingat bahwa hati adalah tempat metabolisme utama tubuh. Tidak ada metabolisme di dalam tubuh tidak bergantung kepada hati. Jadi orang yang hatinya rusak, itu fatal. Kalau hati sudah rusak, fatal. Ya, artinya semua metabolismenya akan terganggu. Metabolisme karbohidrat terganggu, metabolisme lipid terganggu, metabolisme protein terganggu, metabolisme obat juga terganggu, semua akan terganggu kalau sudah hati rusak. Jadi selalu ingat, hati adalah regulator metabolisme. Oleh karena itu harus dijaga supaya tetap sehat. Ya. Bagaimana supaya dia tetap sehat? Jangan diperberat kerja hati tadi. Ya. Harus diringankan. Harus diringankan. Apa fungsi hati? Salah satunya adalah untuk sintesis trigliserid, misalnya, untuk metabolisme lipid, untuk fosfolipid, untuk sintesis kolesterol, untuk menghancurkan trigliserid menjadi gliserol dan asam lemak, kemudian mengubah tadinya asam lemak jenuh, diubah menjadi asam lemak tidak jenuh, yang tidak membahayakan tubuh, juga bersumber dari hati. Nah, kalau hati ini sudah gagal, maka biasanya kerusakan struktur hatinya sudah lebih dari 70%. Ingat, kalau sudah rusak 70%-an lebih, baru hati bisa menimbulkan gejala kerusakan hati. Tapi kalau kerusakannya hanya 30%, hanya 50% kerusakan strukturnya, dia bisa masih mengkompensasi. Artinya, sel yang sehat masih bisa mengatasi fungsi dari sel yang sudah rusak. Tapi dia akan muncul gejala sakit hatinya tadi setelah kerusakannya lebih dari 70%. Itu menunjukkan bahwa sudah di ujung, sudah tidak bisa ditolong lagi kalau orang itu sudah menunjukkan gejala kerusakan hati. Ya. Bisa nangkep ya? Jadi dia baru bisa menimbulkan gejala setelah 70% kerusakan struktur hati. Nah, kita bisa lihat bagaimana hubungan antara metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Jadi kalau orang banyak asupan sumber glukosa, maka dia bisa meningkatkan asil koenzim A, bisa meningkatkan asam lemak bebas, dan terjadi timbunan trigliserid. Ya? Jadi orang kalau terlalu banyak makan glukosa, dia maka akan terjadi timbunan trigliserid yang tinggi.
kemudian kolesterol di dalam darahnya juga akan meningkat. Itu prinsip. Jadi jangan dianggap kalau kita makan glukosa banyak aman, salah. Dia trigliseridnya akan meningkat dan kolesterolnya juga akan meningkat. Nah, ada lagi metabolisme lipid itu dikenal sebagai lipogenesis. Lipogenesis, lipid itu tadi dikatakan trigliserid, genesis itu artinya pembentukan. Bagaimana terjadinya pembentukan trigliserid, lipogenesis. Mulai dari glukosa, ya, diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kenapa ada fosfat? Fosfat ini menunjukkan bahwa ini glukosa di dalam sel. Kalau glukosa saja itu glukosa di luar sel. Bisa nangkap ya? Jadi kalau kalian belajar ada namanya glukosa 6-fosfat, itu menunjukkan glukosanya ada di dalam sel. Glukosa 6-fosfat tidak mungkin keluar kalau dia belum berubah menjadi glukosa saja. Nah, glukosa 6-fosfat diubah menjadi 6-bifosfat, menjadi triofosfat, baru kemudian dia diubah menjadi gliserol. Sementara triosafosfat terus lagi ada fosfoenol pirufat, asetil koenzim A sampai membentuk asam lemak. Nah, gliserol dan asam lemak ini bersama-sama membentuk trigliserid. Jadi lipogenesis adalah pembentukan trigliserid. Itu lipogenesis. Kalau lipolisis terbalik. Lipo berarti tadi trigliserid, lisis dipecah. Jadi trigliseridnya dipecah. Trigliserid diubah menjadi gliserol dan asam lemak bebas lagi. Gliserolnya diubah menjadi glukosa. Menjadi sumber glukosa, gliserolnya. Tetapi untuk asam lemak tidak. Asam lemak tidak diubah menjadi glukosa lagi, tetapi dia diubah menjadi asetil koenzim A dan masuk ke dalam siklus Krebs. Ya, asam lemak itu akan langsung diubah menjadi sumber energi. Dia tidak menjadi sumber glukosa. Jadi beda. Waktu lipolisis, dia tidak semuanya diubah menjadi glukosa, tapi sebagian diubah menjadi sumber energi. Ada lagi ketogenesis. Ketogenesis adalah pembentukan benda keton. Jadi kalau asam lemak bebas berlebihan, baik karena terjadinya lipolisis yang berlebihan atau terjadinya makan makanan asam lemak yang mengandung asam lemak bebas berlebihan, maka ini semua nanti akan menjadi benda keton, diubah menjadi benda keton. Di dalam tubuh kita ada 3 jenis benda keton. Yang pertama adalah beta-hidroksibutirat, astoastat, dan yang terakhir adalah aston. Yang menjadi sumber energi adalah beta-hidroksibutirat dan astoastat. Ya. Tapi aston itu racun untuk tubuh. Biasanya terjadi pada orang yang mengalami ketoasidosis, ya, pada diabetes mellitus. Nah itu aston, ya, benda ketonnya adalah aston. Bagaimana regulasi lipid? Regulasi lipid ada 2 cara. Yang pertama, mengontrol secara hormonal, dan yang kedua, pola diet, pola makannya dikontrol. Ada 2. Untuk hormon anabolisme, itu ada insulin, glukokortikoid. Insulin dan glukokortikoid itu menyebabkan terjadinya peningkatan lemak tubuh. Jadi orangnya kecenderungan bertambah gemuk. Sebaliknya 4 hormon ini, tiroksin, adenokortikoid, glukagon, adrenalin, dan noradrenalin, hormon stres, itu kecenderungan menghabiskan energi. Jadi dia membakar lemak tubuh. Ini yang menjawab kenapa orang yang sedang mengalami stres, ujungnya adalah kurus badannya. Ya. Orang yang butuh energi yang berlebih, glukagon misalnya, pada proses gluconeogenesis, itu menyebabkan kurus badan. Ya, itu jawabannya. Kemudian kontrol diet. Kontrol diet, kalau kita banyak makan makanan kolesterol, itu menyebabkan asam lemak di dalam darahnya meningkat. Ya, ingat, asam lemak yang meningkat di dalam darah menimbulkan pembentukan benda keton. Kemudian ada lemak jenuh. Kalau kita banyak makan makanan mengandung lemak jenuh, maka kolesterolnya juga meningkat. Tadi saya bilang, makan pokat, alpukat, itu tidak mengandung kolesterol, benar. Makan alpukat tidak mengandung kolesterol, tetapi dia mengandung lemak jenuh. Kalau terlalu banyak, menyebabkan kolesterol di dalam darah meningkat. Bukan alpukat yang mengandung kolesterol.
Ya, bisa nangkep seperti itu. Makan kacang terlalu banyak, memang tidak mengandung kolesterol kacangnya, tapi lemak jenuhnya yang menyebabkan kolesterol di dalam darah. Ya, seperti itu. Kemudian kalau MUFA, monounsaturated fatty acid, itu tidak ada perubahan, dia tidak berdampak. Kalau yang polyunsaturated fatty acid, tadi ada linoleat, Linolealla arachidona, itu ternyata berdampak pada penurunan kolesterol. Jadi dia bagus PUFA itu makanya mahal. Kemudian serat tinggi, ada namanya Vegeta misalnya. Jadi makan makanan juga boleh, misalnya yang serat tinggi. Serat tinggi yang paling bagus itu pisang dan apel. Jadi kalau mau makan makanan berserat, itu yang paling bagus pisang dan apel seratnya. Nah, itu menurunkan kolesterol, ya, bisa menurunkan kolesterol. Tapi ingat, makan dulu, makan makanan berserat, baru makanan intinya, jangan dibalik. Makan makanan intinya sudah sepiring, baru nambah lagi makan pisang, nggak ada manfaatnya. Nangkep ya? Jadi makan pisang dulu, makan jus apel dulu, baru kemudian makan nasi. Jadi makan nasinya tinggal setengah. Ya, seperti itu. Kemudian estrogenik. Estrogenik siapa? Estrogenik. Estrogenik itu perempuan. Jadi perempuan itu dia bersifat estrogenik. Dampaknya apa? Kolesterol di dalam darahnya selalu rendah. Kolesterol di dalam darah perempuan itu kalau dia masih produktif, masih subur, itu rendah kolesterolnya. Dia aman. Mau makan bakso, banyak jeroan segala macam yang berlemak-lemak, selagi dia belum menopause, aman. Tapi begitu dia sudah menopause, masih makan makanan yang berlemak, kolesterolnya akan langsung meningkat. Karena kondisi hormonalnya sudah sama dengan laki-laki. Ya, estrogennya tidak tinggi lagi, tapi dia sudah turun kadar estrogennya. Nah, sebaliknya, laki-laki itu bersifat androgenik. Kalau dia banyak makanan-makanan berlemak, terutama kolesterol, maka dia ditimbun langsung di dalam darah. Sehingga laki-laki yang kurus, itu bisa saja dia mengandung kolesterol darahnya tinggi. Laki-laki yang bukan kurus, maksudnya terlihat kurus, badannya tidak gemuk. Dia bisa saja waktu diukur, di dalam darahnya kolesterolnya tinggi. Ya. Nah, kalau laki-laki yang kelihatan kurus, kolesterol darahnya bisa tinggi. Kalau seandainya laki-laki itu overweight atau obesitas, kira-kira kolesterol darahnya gimana? Kira-kira. Kalau laki-laki itu kurus atau normal, misalnya EMT-nya, kolesterolnya saja bisa tinggi. Kalau dia banyak makanan-makanan berlemak. Kalau seandainya laki-laki itu overweight atau obesitas, kira-kira kolesterol darahnya rendah, normal, atau tinggi? Tinggi, Dok. Tinggi. Tinggi, Dok. Sudah kecenderungan kita katakan tinggi. Ya. Perempuan saja, kalau dia sudah obes, kita katakan kolesterol darahnya tinggi. Kenapa? Karena daya tampung jaringan untuk menimbun kolesterolnya tidak ada lagi tempat. Berarti dia akan beralih ke dalam darah. Tapi kalau perempuan itu masih dalam IMT normal, maka kalaupun dia makan banyak berlemak, kolesterol darahnya tetap normal. Karena dia lebih kecenderungan disimpan kolesterolnya masuk ke dalam jaringan, dalam bentuk trigliserid diubah. Seperti itu. Jadi dia semua lebih banyak ke jaringan. Tapi kalau laki-laki tidak. Nah, ingat, kita harus hidup sehat. Ya. Tinggalkan makanan-makanan yang fast food. Ini kebetulan saja McD. Ya. Semua namanya fast food itu tinggalkan. Ya, atau kalau tidak mau meninggalkannya dikurangi, beralih banyak makanan-makanan yang mengandung serat. Ya, buah, sayur. Lebih seperti itu. Banyak olahraga. Ya. Jangan males-malesan. Jadi banyak bergerak. Jangan diam saja. Dan itu semua adalah lifestyle. Kemudian belajar untuk mengatakan berhenti, stop.
ini masalahnya adalah seringkali kita tidak konsisten, apalagi anak kos-kosan misalnya. Kan biasanya suka nggak sempat makan pagi kan. Kemudian kawan akrabnya adalah bukan anak kosan, anak rumahan. Dia dimasakkan oleh ibunya. Jadi waktu dia berangkat dari rumah, dia sudah makan kenyang, sudah minum, lengkap dia, sudah kenyang, gula darah sudah normal, berangkatlah dia ke kampus. Ke kampus ketemu teman akrabnya yang kos. Teman akrabnya yang kos ini belum sempat makan, kemudian ngajak dia ke kantin. Temenin aku yuk makan. Aku sudah kenyang, udah temenin saja. Gitu. Ya udah, aku temenin. Sampai di kantin, dilihatnya enak sekali makanannya. Aku cicip ya. Awalnya nyicip sedikit. Enak juga ya. Kemudian pesan, Mbak, pesan satu, Mbak. Nggak konsisten. Sudah kenyang, tapi akhirnya ngemil lagi. Ya, itu yang menyebabkan meningkatnya gula darah akhirnya. Gula darah meningkat, akhirnya menimbulkan lemak juga meningkat. Nah, sebagai ikhtisar metabolisme, ini semua mencakup lipogenesis, lipolisis, dan ketogenesis. Ya, jadi kita lihat bagaimana glukosa yang tinggi itu bisa berdampak kepada peningkatan trigliserid. Nanti trigliserid itu namanya lipogenesis. Kalau trigliseridnya dibutuhkan, dia bisa diubah lagi menjadi gliserol dan asam lemak, itu namanya lipolisis. Kalau asam lemaknya berlebihan, maka asam lemak ini bisa diubah menjadi benda keton, itu disebut namanya ketogenesis. Nah, dari semuanya itu, yang akan dibentuk adalah asetil koenzim A, di mana asetil koenzim A ini akan menjadi sumber pembentukan energi, masuk ke dalam siklus Krebs, menghasilkan ATP. Ada siklus trigliserid asam lemak. Ya. Jadi kalau kita melihat jaringan adiposa sama hati ini adalah jaringan yang sangat dermawan. Dia selalu berbagi. Sedangkan jaringan otot itu jaringan yang pelit sekali. Kita lihat trigliserid dibawa ke jaringan adiposa, diubah menjadi asam lemak bebas. Kalau mau dia ditimbun jadi trigliserid, tapi kemudian dia bagi lagi, kirim ke hati. Kemudian dikirim ke otot. Di hati asam lemak bebasnya diubah menjadi trigliserid, trigliseridnya dibagi lagi. Ke jaringan adiposa dibagi ke otot. Tapi lihat, asam lemak yang dibagi ke otot, trigliserid yang dibagi ke otot, itu ternyata nggak ngasih kemana-mana. Jadi otot itu memang ujung dari sumber nutrisi. Dia hanya maunya menggunakan, tapi tidak mau berbagi. Ya, seperti itu. Kemudian ada namanya siklus kolesterol. Siklus kolesterol itu dikenal sebagai siklus enterohepatik. Entro artinya khusus, hepatik artinya hati. Jadi dia siklus ini mulai dari serapan kolesterol di usus, diangkut oleh kilomikron, masuk ke dalam sistem limfe, kemudian dia akan mengalami esterifikasi ya, dengan asam lemak bebas, dengan enzimnya lecitin kolesterol asil transferase, kemudian terbentuklah namanya ester kolesterol. Nah, ester kolesterol ini akhirnya menjadi sumber asam empedu, kemudian menjadi lipoprotein, pembentukan lipoprotein. Maka yang disebut sebagai siklus enterohepatik adalah kalau ester kolesterol ini kembali lagi menjadi kolesterol endogen. Dia kembali ke siklus enterohepatik, ngalir lagi. Nah, jadi ada suatu siklus yang hijau ini. Nah, sebagian dari kolesterol endogen ini diubah menjadi koposterol. Tujuannya adalah untuk meminyaki tinja. Sehingga waktu manusia mengeluarkan tinja, itu tidak sakit, tidak nyeri. Karena tinjanya dilumasin oleh minyak yang bersumber dari kolesterol. Ya, seperti itu. Siapa yang suka ngerasa nyeri atau susah mengeluarkan tinja? Orang yang sedikit kolesterol. Siapa yang sedikit kolesterol? Orang yang kurus. Orang yang kurus
sedikit kolesterol, mana mungkin tinjanya dilumasi oleh kolesterol. Nah, sebagai patologi, kalau kita lihat ada peroksidasi. Kita hidup di lingkungan yang banyak polusi udara. Apa buktinya bahwa sekarang sudah polusi udara? Waktu saya masih remaja dulu, masih kecil, kalau mau nyuci mobil itu mudah. Kalau males nyiram, ya, begitu ada hujan, keluarkan saja mobil, mobilnya kehujanan bersih. Begitu selesai hujan bersih, nggak ada noda-noda. Kalau zaman sekarang mobil habis dicuci, kemudian kehujanan di depan rumah, bersih atau kotor? Kalian perhatikan nggak? Jadinya bersih, tambah bersih, apa tambah kotor? Tambah kotor, Dok. Jadi kelihatan bercak-bercak dia. Itu menunjukkan bahwa udara sekarang ini sudah banyak polusinya. Ini jauh dengan sekitar 40-50 tahun yang lalu. Yang sangat bersih masih udaranya. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, begitu banyak polutan di dalam udara kita, apalagi kalau kalian pernah ke Jakarta, ya, atau kalian ada yang asal dari Jakarta, hati-hati. Ya. Begitu kalian berangkat dari Palembang, ya, menuju ke Jakarta, kalian melihat udaranya seperti gelap, gulita, waktu mau landing. Dari atas itu, begitu dia mutar pesawat, mau landing itu kelihatan gelap gulita. Seperti ada lapisan yang hitam. Begitu kita sudah landing di lapangan udara, begitu melihat ke atas, tidak ada lagi yang hitam, awan hitam tadi. Ya, jadi lapisan itu tersamar. Seakan-akan kalau kita hidup di udara Jakarta tadi, nggak ada polusi udara. Padahal pekatnya bukan main. Jadi waktu saya di Jakarta itu selama lebih kurang hampir 4 tahun, itu setiap pagi, kerongkongan saya kalau didahakkan itu ada lendir hitam. Begitu kotornya udara di Jakarta. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita mengandalkan antioksidan, enzim antioksidan yang ada di dalam tubuh kita, maka kita nggak mampu mengatasinya. Jadi dari sekarang kalian harus mulai menggunakan antioksidan buatan, ya, antioksidan buatan. Jadi atau antioksidan alami, ya seperti itu boleh. Nah, yang paling mudah adalah antioksidan alami, didapat dari alam, bukan buatan. Jadi misalnya vitamin E, ya, beli Natur E misalnya, yang paling terkenal Natur E, atau Evion. Ya. Tidak harus menggunakan 200, ya boleh 100, boleh 50, 200 itu maksimalnya. Vitamin C kan sekarang ada vitamin C 1000 itu dosis maksimal. Kalau kita mau menggunakan vitamin C rutin tiap hari, jangan pakai dosis maksimal. Kita pakai dosis misalnya 500 saja setiap hari, tapi kita rutin makan vitamin C 500. Ya. Nah, itu semua bisa membantu enzim-enzim antioksidan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Nah, apa manfaat dari penggunaan antioksidan tadi? Bisa mencegah, terutama mencegah penuaan. Mencegah terjadinya karsinogenik, menjadi penyakit kanker. Ya, hati-hati. Kemudian bisa menghalangi perambatan kalau seandainya sudah terjadi oksidasi di dalam tubuh. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang baru banyak menggunakan vitamin E, vitamin C, tapi usianya sudah tua. Seperti saya misalnya. Baru rutin makan vitamin C. Nah, itu sudah terjadi oksidasi tubuhnya. Proses penuaannya sudah bertambah, tapi baru mau makan antioksidan. Itu namanya hanya menghalangi saja. Kedua adalah obesitas. Ya. Coba, dulu pinggang kelihatan waktu kalian masih muda. Tapi begitu nanti sudah tua, coba perhatikan. Perutnya sudah mulai membuncit. Ya. Berapa kilo itu kalau dipotong ini? Dikembalikan ke masa mudanya. Ini banyak sekali kelebihannya. Tuh. Sudah sebesar kayak gini, kemudian baju tidak bisa dikancingkan,
nyalahin bajunya. Padahal baju nggak salah, baju kan tidak berubah-ubah sebenarnya. Dari dulu seperti itulah baju. Yang berubah itu adalah badan kita. Jadi salahkan badan kita. Kenapa badan kita jadi melar? Nah, apa penyebab obesitas? Yang pertama genetik. Ya, jadi lihat orang tua kita. Kalau orang tua kita gemuk-gemuk, ya wajar saja kalian jadi gemuk. Seperti itu. Nah, hanya kita sudah tahu kalau orang tua gemuk, wah kalau begitu aku ini keturunan obes misalnya. Kalau sudah keturunan obes, keluarga banyak gemuk-gemuk semua, berarti mulailah mengatur pola makan. Kenapa? Karena kan rumusnya mudah. Genetik ditambah lingkungan menjadi fenotip. Jadi kalau genetiknya gemuk, fenotipnya mau kurus, lingkungannya harus diatur. Bagaimana caranya? Pola makannya sama olahraga. Supaya tidak muncul dalam waktu fenotip gemuk. Kemudian fisiologi. Ya. Perempuan itu cenderung gemuk. Jadi perempuan nggak usah takut. Perempuan gemuk sedikit langsung, waduh, jadi jelek. Salah. Kalau kurus, perempuan itu jelek. Metabolisme lemak itu miliknya perempuan. Ingat, metabolisme lemak bukan milik laki-laki. Metabolisme lemak itu milik perempuan. Jadi sebenarnya perempuan kalau kelebihan lemak tidak terlalu banyak, itu malah bagus untuk kesehatan tubuhnya. Jadi ada kecenderungan. Yang kedua, dengan meningkatnya umur, maka ada kecenderungan menjadi gemuk. Jadi kalau sudah mulai 40 tahun ke atas, apalagi 50 tahun ke atas, itu ada kecenderungan gemuk. Kemudian sosial ekonomi, orang yang baru kaya, biasanya nggak mau lagi makan sayur, makan buah, banyak makan daging-daging, fast food. Kemudian tingkah laku, ya, orang yang alkoholisme, banyak makan minum alkohol, ya, itu biasanya cenderung gemuk. Atau orang yang merokok, ya, tadinya dia merokok kuat, berhenti merokok, dia cenderung gemuk. Kemudian psikologi, ya, orang yang stres dengan emosi negatif, itu nanti kecenderungan gemuk dia. Tapi kalau stresnya terlalu lama, akhirnya menjadi kurus. Ya, jadi kalau kita lihat begitu banyak peran untuk menjadikan orang gemuk, ya, begitu banyak. Ini saja kalau kita bicara hormon, ini baru hormon saja. Ya, ada leptin, grelin, peptide, insulin, adiponektin, resistin, ini banyak sekali. Nah, tapi prinsipnya apa penyebab utama gemuk? Overeater. Ya. Remnya tadi blong, alarmnya nggak pernah mau didengar. Sudah tahu kenyang masih mau makan, ngemil, ya, tidak sesuai lagi dengan porsi tubuh. Jadi misalnya kita banyak kerja nggak, maka jangan banyak makan. Kalau misalnya kita banyak kerjanya di pagi hari, jadi makannya banyak di malam hari, salah. Kalau tahu mau kerja di pagi hari, berarti makanlah waktu pagi hari yang banyak. Malam hari jangan makan lagi. Kalau perlu, ya, karena kita tidak akan bekerja lagi, tidak butuh energi yang banyak. Nah itu caranya untuk menghindari overeater, ya seperti itu. Nah kriteria obesitas, kalau kita lihat banyak sekali kriteria, ada kriteria IMT, seperti ini IMT, ada lingkar tubuh, ada lemak tubuh, banyak macam. Tapi pada umumnya orang menggunakan indeks massa tubuh, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh, tahu cara menghitungnya? Tahu cara menghitung indeks massa tubuh? Indeks massa tubuh itu dihitung dengan cara berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dibagi tinggi badan lagi dalam meter, atau berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, silakan cari oleh kalian. Sekarang aja mudah, di HP bisa. Ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa yang normal itu antara 18,5 sampai 24,9, atau kalau mau dimudahkan 25. Jadi kalau kalian punya IMT kisaran ini berarti normal. Insya Allah sehat. Yang nggak boleh kalau sampai IMT-nya sudah mencapai 30, bahaya. Itu sudah masuk kategori obes menurut WHO.
Tapi belakangan orang sudah memisahkan antara IMT untuk perempuan dan IMT untuk laki-laki. Nanti silakan dicari. Ya. Kalau sudah seperti ini, mana mungkin? Ya, tidak akan ada orang yang mengatakan ini seperti seonggok daging namanya. Ya, tidak berbentuk lagi ya, namanya. Nah, tren meningkat setiap tahun. Jadi kalau kita melihat kondisi obes itu semakin tahun semakin meningkat. Semakin ke sini semakin banyak orang yang mengalami obes. Dan kebanyakan terjadi di atas 45 tahun. Oh, buku ini. Buku Fahmi dibagi. Apa kenang-kenangan dia? Ya, jadi kalau kalian melihat, kenapa ya orang tua saya gemuk, padahal dulu kurus. Umurnya lihat, umurnya sudah masuk 45, ya ada kecenderungan gemuk. Yang paling penting adalah dia sadar bahwa mudah gemuk. Dulu sebelum 45 tahun, dia tidak mudah gemuk. Ya. Nah, dari situ mulai kita rutin olahraga, pola makannya diatur. Kalau perlu kalian sebagai calon perawat ngingetin sama orang tua. Ya, dari hasil kuliah itu disampaikan. Nah, obesitas berdampak kepada terjadinya fatty streak. Ya, jadi ada lapisan lemak di sini. Lama-lama dia membentuk plak. Ada aterom. Nah, ateromnya lama-lama mengeras. Terjadilah aterosklerosis. Tambah nyempit lagi. Lama-lama terjadi obstruksi. Nah, kalau ini terjadi di arteri koronaria, terjadilah penyakit jantung koroner bisa. Ini yang sering kali dibikin cincin, dipasang cincin, didesak dia, dilebarkan, dipaksa. Tapi kalau seandainya banyak, nggak bisa juga. Mana mungkin satu aliran darah itu dibikin cincin, jadi kayak robot, ya, seperti itu. Malah berbahaya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai dinding pembuluh darah sudah menjadi rusak. Yang ketiga adalah perlemakan hati. Tertimbunnya lipid di dalam hati. Tadi sudah saya katakan antara saya lupa. Pengangkutan trigliserid oleh kilomikron menuju ke hati, kemudian VLDL itu dari hati menuju ke jaringan tubuh, itu menimbulkan penimbunan trigliserid kecenderungannya. Jadi memang kecenderungan terjadi tertimbunnya. Nah, tetapi ini bisa terjadi secara akut. Misalnya apa? Misalnya diundang ke kenduri, kesedekahan. Sehari sampai 3-4 undangan. Itu hati-hati. Ya, ada kecenderungan terjadi perlemakan hati yang sifatnya akut, mendadak. Atau kronis bisa jadi. Semuanya nanti ujungnya bisa menimbulkan sirosis. Hati-hati. Ya, kalau sudah terjadi sirosis hepatis, hatinya mengeras, maka umumnya dalam waktu 2 tahun meninggal. Ya, dalam waktu 2 tahun meninggal kalau sudah terjadi sirosis. Kalau itu meninggalnya bukan enak. Bayangkan dalam 2 tahun sedikit sakit, dia ngerasakan tidak enak. Dalam 2 tahun. Ya, itu sirosis. Kalau hepatoma, kanker hati, itu dalam waktu 3 bulan udah meninggal biasanya, cepat. Ya. Tidak sampai tahunan, ya, dalam waktu bulanan. Jadi kalau hati rusak, itu hati-hati sekali. Ya. Bisa menimbulkan gagal. Kemudian, klasifikasi perlemakan hati. Prinsipnya sebenarnya tidak usah dibahas ini. Prinsipnya adalah bisa karena sumber pembentukan lipoproteinnya yang kurang memenuhi syarat, atau bisa juga karena peningkatan asam lemak bebas yang berlebihan karena makan. Nah, yang terakhir adalah ketosis. Ya, ketosis adalah terlalu berlebihannya pembentukan benda keton akibat oksidasi asam lemak yang terlalu berlebihan, sehingga terjadi ketonemia dan ketonuria. Ketonemia, emia artinya darah. Jadi kalau ada kata ketonemia, berarti keton di dalam darah. Kalau ketonuria, urin berarti kencing, jadi keton di dalam urin. Ciri-cirinya
yaitu pH darah akan menurun. Jadi waktu kita tes pH darahnya turun, biasanya di bawah 7,35 pH-nya. Kemudian bau nafasnya akan menjadi bau aspal. Penyebabnya secara fisiologi terlalu banyak makan lemak atau olahraganya terlalu dipaksa. Ya, karena biasanya jarang olahraga, tiba-tiba mau bertanding, kemudian olahraga berat. Nah, itu bahaya. Ya. Tidak rutin. Yang suka bahaya ini sekarang yang suka main-main futsal itu. Ya. Dulu nggak pernah main futsal, sekarang diajak teman main futsal mendadak, malam hari pula. Ya. Nggak boleh main futsal malam hari. Olahraga malam hari itu tidak sehat. Patologis itu starvasi. Starvasi artinya orang kelaparan. Itu bisa menimbulkan ketoasidosis atau diabetes mellitus tidak terkontrol. Nah ini terakhir sindroma metabolik. Ya, ini sedang ngetren. Ada beberapa gejala obesitas sentral. Hati-hati. Ya. Orang yang badannya tidak terlalu gemuk, tapi perutnya buncit. Gemuk sekali. Jadi kalau kalian punya keluarga seperti itu, badan tidak terlalu gemuk, jadi gemuknya tidak merata, itu bahaya. Karena biasanya kecenderungan nanti ujungnya adalah mengalami penyakit jantung. Ya, hati-hati. Jadi kalau hanya gendut saja, tapi badannya tidak terlalu gemuk, nah itu hati-hati. Biasanya ujungnya sakit jantung. Ya. Kita lihat ini ada tekanan darah meningkat, kemudian tinggi trigliseridnya, kemudian HDL-nya rendah, dan dia resistensi terhadap insulin. Ya, jadi ujung-ujungnya kalau resistensi insulin namanya diabetes mellitus tipe 2 ujung-ujungnya kalau sudah seperti itu. Sebagai penutup, apa hubungan stroke dan penyakit jantung koroner dengan metabolisme lipid? Bisa dijawab, Mbak? Bisa kan dijawabnya? Apa perbedaan metabolisme lipid pada laki-laki dan perempuan? Bisa dijawab, Mbak? Bisa, toh? Bisa, Dok. Karena perbedaan hormonalnya. Mengapa onset manifestasi klinis yang ditimbulkan berbeda antara laki-laki dan perempuan? Karena masa produktif, perempuan itu dilindungi oleh estrogen. Estrogen itu menyebabkan perempuan tidak mudah mengalami kolesterolemi. Perempuan sistem imunnya tinggi, tidak mudah sakit. Coba lihat perempuan, mudah nggak sakit? Yang mudah sakit laki-laki kalau sedang produktif. Ya, seperti itu. Jadi perempuan begitu banyak terlindungi oleh estrogen. Tapi laki-laki, karena dia tidak terlindungi oleh estrogen, maka laki-laki yang berdampak terhadap stroke. Bagaimana agar Anda memiliki tubuh indah dan proporsional? Ya, rutin olahraga, jangan lupa. Ya. Baik laki-laki, perempuan, lakukan olahraga per minggu itu 3-5 kali. Ya. Kemudian tidak perlu lama-lama, cukup sekitar setengah jam sampai 1 jam saja, selesai. 3-5 kali. Ya. Jangan sampai ada selang 2 hari. Jadi misalnya, Senin olahraga, Selasa, Rabu nggak olahraga, Kamis olahraga lagi. Nah, itu manfaatnya jadi hilang. Tidak begitu bagus. Ya. Jadi kalau bisa, kalau misalnya capek, selangnya hanya sehari. Olahraga lagi. Seperti itu. Total sekitar 180 jam sehari. 180 jam. 180 menit per minggu. Total. Mengatur pola diet. Ya. Harus diatur pola diet. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi cara untuk melihat apakah aktivitasnya cukup, adekuat, atau makanannya berlebihan atau kurang, itu dilihat dari IMT. Lihat yang ada di dalam badannya. Karena yang di badan ini akan menggambarkan berapa besar intake-nya dan sumber energi yang dimakan dan berapa besar